Selamat pagi, kami dari PT Injinimal Teknik Indonesia akan menjelaskan instalasi pengolahan air limbah medis klinik Rahman Rahim Trosobo. Pada klinik medis kali ini, sumber air yang diolah di instalasi pengolahan air limbah berasal dari dapur, rawat inap, rawat jalan, laboratorium, percucian peralatan, ruang karyawan, laundry, pembersih lantai, siraman tanaman, dan musola. Seluruh air limbah domestik ataupun medis yang dihasilkan oleh klinik Rahman Rahim akan diolah dan masuk ke instalasi pengolahan air limbah berikut. Seluruh air limbah dari aktivitas medis ataupun domestik di klinik Rahman Rahim akan masuk ke instalasi pengolahan air limbah yang dimana ditampung di grease trap sebagai bak ekualisasi pertama, dimana di grease trap ini terjadi penurunan padatan sebesar 60%, yaitu diharapkan agar padatan tidak menghambat kinerja mesin saat pengolahan air. Pada saat grease trap ini mempunyai volume sebesar 1,3 kubik, di mana sangat memenuhi kebutuhan air limbah per jam dari klinik Rahman Rahim. Setelah dari grease trap 1 akan masuk ke chamber 1, di mana sama terjadi penyisian padatan juga, yaitu sebesar 30%. Setelah dari chamber 1 masuk ke chamber 2, di mana terjadi penyisian padatan sebesar 10%. Setelah itu dari chamber 2 akan masuk ke chamber 3 atau chamber finish, di mana diharapkan di chamber finish ini sudah hilangnya padatan kasar pada air limbah klinik Rahman Rahim, sehingga pengolahan air dapat terjadi secara lancar. Seluruh kegiatan pre-treatment dari klinik Rahman Rahim terjadi di underground atau bawah tanah, di mana diharapkan mudahnya pengambilan sludge atau pengurasan pada saat maintenance nantinya. Setelah dari chamber finish, air dipompa menggunakan pompa submersible menuju ke aeration tank. Pada aerob tank, di sini terjadi aktivitas aerob dengan penambahan oksigen oleh aerator, di mana oksigen ini berguna sebagai purifikasi air karena dapat membantu memecah senyawa dari air limbah tersebut. Setelah dari aerob tank, kita masuk ke anaerob tank pada sebelah kanan. Pada anaerob tank terjadi aktivitas hidrolisisnya fosfor karena adanya reaksi anaerob, dan hidrolisisnya fosfor ini terjadi karena suplai oksigen dari aerob tank tadi, sehingga terjadi penurunan BOD pada aerob tank tersebut. Setelah dari proses tadi, masuk ke mesin utama kami, yaitu ultraviolet wastewater catcher system, di mana di sana terjadi filtrasi yang menggunakan belokan-belokan, sehingga otomatis terjadi proses aerasi. Dari proses aerasi tersebut, air dapat terbantu dari penambahan jumlah oksigen dan purifikasi pada air. Selain itu, air juga dimurnikan oleh media pada mesin ini, sehingga air dapat
dihilangkan baunya dan warna dari air limbah tersebut. Setelah dari mesin kami FWCS, air limbah akan masuk ke chlorine tank, di mana di chlorine tank akan ada penambahan klorin yang dapat menghilangkan patogen-patogen dari air limbah medis, sehingga nantinya air limbah dapat dibuang ke domestik dengan aman dan tidak mengandung patogen yang dapat membuat akuatik di domestik terganggu. Setelah dari situ kita masuk ke tracking filter. Masuk ke tracking pond, di mana terjadi penampungan air sementara dari mesin tersebut. Jadi dari tracking tadi ada tracking 1 2 3, lalu kita naik ke tower pond, di mana air dipompa ke atas dan ada gelembung-gelembung terlihat. Itu adanya proses aerasi lagi dari pipa, lalu air turun 3 level masuk ke main pond, dan dari main pond tersebut sustain lagi, dinaikkan lagi ke tower pond lagi sampai air itu bersih. Dan di sini terjadi proses aerasi secara terus-menerus, secara sustain, sehingga air limbah sangat terjamin hasilnya bersih dan bisa dibuang di domestik secara aman. Dan ini kolam uji kami di terakhir, yaitu kolam titik uji nantinya pada IPAL kami. Maintenance IPAL Klinik Rahman Rahim tidak menggunakan sistem bypass atau penutupan inlet, karena dari chamber finish ke aeration tank dan anaerob tank digunakan timer. Jadi setiap 2 jam, setiap 6 jam dia menyala, nanti akan terjadi stop secara otomatis selama 2 jam. Lalu pada saat maintenance, timer tersebut dinonaktifkan sehingga pompa otomatis menyedot semua air dari bak chamber finish masuk ke aeration tank. Jadi langsung diolah secara sustain terus menerus sampai air dari chamber finish habis. Tapi setelah pengurasan dari chamber finish tadi, media dari FWCS harus diganti, karena setelah pengurasan secara besaran tadi, media dianggap jenuh, dan jika tidak diganti, pengolahan berikutnya akan terganggu. Sehingga kami tidak ada sistem bypass atau buang langsung ke domestik. Tidak ada penutupan inlet karena klinik Rahman Rahim adalah klinik rawat jalan. Air tetap kami olah di mesin dan dibuang secara prosedural yang berlaku. Air tetap bersih yang dibuang waktu maintenance, sehingga tidak ada air limbah kotor yang dibuang dari klinik Rahman Rahim pada saat maintenance dilakukan.